Halo, selamat pagi. Iya, kami umat Kristen membaca kitab suci bukan untuk memperoleh pahala. Dan kami membaca kitab suci bukan untuk dihafal. Ya. Kami membaca kitab suci, ayat-ayat dalam kitab suci, kami tidak menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk mantra pengusir setan, atau untuk mencari rezeki, atau untuk membacanya untuk agar memperoleh kedudukan di dunia ini. Tidak seperti itu, ya. Jadi kami membaca kitab suci untuk tujuan spiritual, ya, diantaranya untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, ya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17:3. Saya coba bacakan, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan, ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk membangun hubungan pribadi dengan Allah. Jadi kami sebagai manusia yang diciptakan, kami oleh Allah Sang Pencipta, kami harus membangun hubungan pribadi dengan Allah, ya, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3, ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kami belajar di sini, belajar mengenal Allah lebih dalam lagi, dan untuk menyatakan kesalahan. Nah, dengan membaca kitab suci, pikiran kita, kesadaran kita dibuka apabila selama ini masih ada hal-hal kekeliruan yang kita lakukan di hadapan Allah. Jadi isi kitab suci itu untuk menyatakan kesalahan, pengajaran oleh Tuhan bahwa apa yang kita lakukan mungkin ada sesuatu yang melanggar ketetapan Tuhan, ya, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, benar. Jadi kita membaca kitab suci agar kita memperoleh didikan ya dari Allah, ya. Puji Tuhan karena kitab suci orang Kristen, kami orang Indonesia, kitab sucinya tertulis dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita mengerti, ya. Jadi kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita untuk memahami isi kitab suci. Kemudian yang ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, benar, kita memang kepunyaan Allah, ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, memang benar. Jadi dalam membaca kitab suci kita semakin dibentuk menjadi manusia yang hati-hati, ya, dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak, mengambil keputusan, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita untuk tidak terjebak di dalam mungkin gibah, ya, membicarakan keburukan orang lain. Jadi untuk mengajari kita untuk berkata dengan sopan, tidak berkelakar yang berlebihan sehingga mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Kita dididik untuk menjaga hati kita dan menjaga perasaan atau hati orang lain. Lalu untuk juga menerima bimbingan kekuatan rohani, mari kita baca di dalam Mazmur, saudara. Saya juga belajar, jadi puji Tuhan, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan, ya. Menerima bimbingan dan kekuatan rohani, Mazmur 119 di ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah cahaya bagi langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang hanya sementara ini, dan terang, ya, yang menerangi jalan kita. Karena kita hidup sebagai anak-anak terang, kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak hidup dalam kegelapan,
ya, kita hidup di dalam terang. Kemudian untuk mengembangkan iman dan kesabaran, kita belajar dari Roma 10 ayat 17. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi perkataan atau pengajaran Kristus, ya. Jadi bagi iman kita dikembangkan sebagai umat percaya kepada Kristus, kita membaca kitab suci itu untuk menumbuhkan, bahkan mengembangkan iman, agar iman itu berbuah bagi diri kita dan juga bisa dirasakan buahnya yang manis untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk menumbuhkan kesabaran, ya, kesabaran, tidak mudah terpancing emosinya, mau dikomentari orang segala hal yang tidak baik, segala hal yang tidak etis, yang buruk. Sebagai orang Kristen, kita sudah dididik, kita hidup berdasarkan perkataan atau firman Tuhan, bukan perkataan manusia yang seringkali berusaha untuk mencari celah untuk menjatuhkan kita, umat percaya. Jadi puji Tuhan, kami membaca kitab suci untuk tujuan spiritual itu yang utama, ya. Terima kasih, semoga ini memberkati semua, dan bagi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus juga melawat saudara semuanya. Amin.